Victorius dengan NIM 32. Saya Nazia Sala Oktaviani, NIM 06. Jadi kali ini kita akan ngobrol santai tapi bermakna nih Kak, dengan topik-topik yang kalian tunggu-tunggu, yaitu Tunda dulu pernikahan dini untuk mencegah resiko gangguan reproduksi. Tapi dalam aspek sikap dan persuasi nih Kak. Jadi kali ini kita kedatangan narasumber kami yang luar biasa, yaitu Ibu Erni Fitriawati, MD Kep, yang sekarang sedang menjalankan tugas mulianya sebagai perawat di RSPAL Dr. Ramalan Surabaya. Halo Ibu. Ibu Erni, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu perjalanan dari rumah sampai ke tempat ini? Lumayan macet. Sore-sore banyak ini. Mungkin banyak yang lagi liburan ya, karena masih libur ya. Baik Ibu, sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kami. Baik Bu, bolehkah Ibu memperkenalkan diri lagi agar para pendengar podcast kami bisa lebih mengenal Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, saya Erni Fitriawati, AMD Kep. Saat ini saya berdinas di RSPAL Dr. Ramalan Surabaya sebagai perawat dan berdinas di kamar operasi. Sekian. Baik Bu, sudah berapa lama Ibu menjalani profesi sebagai perawat di RSPAL? Alhamdulillah sudah dari tahun 95. Udah lama berarti. Ya, Lama sekali. sekali. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, dalam menjalankan tugas Ibu sebagai perawat, bidang apa sih Bu yang menjadi fokus utama Ibu? Saat ini saya berdinas di kamar operasi dan kebetulan saya di subdit digestif itu menangani tentang tumor saluran cerna, terus penyakit-penyakit yang ada di saluran cerna. Baik Ibu, seperti judul yang akan kita bahas untuk hari ini, tentang tunda dulu pernikahan dini untuk mencegah risiko gangguan reproduksi. Nah, boleh nggak sih Bu untuk menceritakan sedikit tentang pengalaman Ibu sebagai perawat, terutama yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi remaja? Sebetulnya kalau menyangkut reproduksi, kesehatan reproduksi ya, Iya. nah, kesehatan reproduksi mungkin lebih tepatnya itu Ibu bidan yang menjelaskan nih. Tapi di sini saya akan berbicara sebagai perawat. Yang saya ketahui kaitannya kesehatan reproduksi dengan pernikahan dini itu ya kan judulnya aja pernikahan dini. Pernikahan dini itu pernikahan yang dilaksanakan di usia yang belia, di bawah 19 ataupun 16 tahun ya. Nah, pada usia itu untuk kesehatan reproduksi itu, alat reproduksi terutama wanita itu dianggap belum siap karena belum siap itu secara belum matang dalam hormonal, terus juga selain itu secara psikologi juga anaknya ini juga nanti pasti depresi atau gimana karena memikirkan perubahan pada tubuhnya. Saat kami bekerja sebetulnya ya alhamdulillah sih enggak, sekarang sudah enggak seperti dulu ya. Sekarang itu cuman beberapa lah, enggak banyak gitu. Yang saya pernah temuin itu ya memang ada mbak-mbak, dibilang mbak karena usianya sekitar masih 18 mungkin waktu itu sudah melahirkan. Posisi sebetulnya belum waktunya lahiran, tapi dia
datang malam-malam itu sudah akan melahirkan gitu. Nah di situ juga akhirnya kan seperti dokter, bidan, perawat yang menolong itu karena anaknya itu dibilang tidak kuat kan, karena kalau melahirkan itu harus butuh tenaga ekstra. Iya. Ya, apa dalam mengejan maupun apa gitu untuk biar lancar melahirkannya itu, dia itu tidak kuat, akhirnya disarankan sama dokter untuk operasi, tindakan operasi sesar itu yang kami temui selama bertugas di perawat ini. Terus selain itu juga resikonya juga apa, kebanyakan karena dari fisiknya itu belum siap, terus kadang juga asupan gizinya itu juga kurang, jadi dia efeknya ke perdarahannya lebih banyak gitu. Itu yang jadi bikin mengancam nyawa ibu dan bayinya. Baik Ibu, menurut Ibu, apa saja risiko kesehatan yang sering Ibu temui di lapangan terkait pernikahan dini khususnya bagi remaja perempuan? Untuk remaja perempuan yang pasti dari pernikahan dini itu jelasnya karena sudah berhubungan badan, jadi risikonya ya hamil. Iya. Ya, hamil di usia muda. Hamil di usia muda itu rentan anemis, terus bisa terjadi perdarahan. Setelah itu kalau apa ya, perdarahan itu nanti efeknya juga ke yang namanya itu preeklamsi, itu kejang saat hamil ataupun akan melahirkan. Ya, itu. Terus selain itu juga kalau dari anaknya kadang kan juga apa ya, mentalnya belum siap. Nah dari mentalnya belum siap itu dia juga bisa minder, malu ketemu teman-temannya. Terus selain itu juga pemikirannya juga nanti gimana dengan anak saya gitu. Nah itu juga ngaruhnya kan nanti ke yang lain gitu. Baik Bu, apakah Ibu sering menemukan kasus remaja yang menikah tapi belum paham soal kesehatan reproduksi dan apa dampak terhadap kesehatan mereka? Remaja menikah belum tahu masalah kesehatan reproduksi, beberapa itu pernah sih tahu dia itu jadinya kayak ya namanya kurang pengetahuan nih, jadi masalahnya banyak dari yaitu tadi kurang gizi bisa, terus kurang darah, terus setelah itu juga yang lebih lebih parahnya lagi dari pernikahan dini dan kurangnya pengetahuan kesehatan reproduksi, itu efeknya nanti bisa terkena penyakit infeksi menular seksual. Kayak HIV gitu ya? Iya, salah satunya itu. Terus ada juga yang karena usianya masih muda dan harusnya belum saatnya itu bereproduksi, efeknya juga nanti bisa timbul kayak kista ataupun tumor di rahimnya seperti itu, karena belum siapnya organ reproduksi yang harusnya kan dikatakan siap itu pada usia 20-21 untuk perempuan ini. Nah karena sebelum masa itu jadi kan kayak dipaksa gitu loh, organ dalamnya itu organ reproduksinya dipaksa harus menerima, semua kayak hamil gitu ya, harus menerima ini, harus begini gitu. Jadi
dia belum waktunya mateng, harus mateng gitu. Nah itu efeknya itu tadi kedepannya bisa kena infeksi menular seksual itu, ataupun bisa terjadi tumor atau kista di ovarium itunya, di rahimnya itu ya. Selain resiko fisik, apakah ada dampak psikologis yang dialami remaja yang menikah dini dari sudut pandang medis atau psikososialnya? Psikologis jelas ya, psikologis jelas itu apalagi anak zaman sekarang ya. Anak zaman sekarang kan nomor satu penampilan. Gitu dia itu menikah dini terus langsung hamil, jelas dari tubuhnya sudah berubah. Tubuhnya berubah, yang tadinya langsing jadi gembrot. Nah itu dari situ itu sudah anak, apalagi kalau yang hatinya kecil itu pasti minder, nggak mau ketemu temannya. Apalagi nanti dia posisi masih sekolah, itu dia jelas putus sekolah. Terus juga dari tetangga, keluarga itu pasti memandang memandang jelek gitu. Pasti ya nanti dari keluarga juga jelasnya itu kurang dukungan juga. Kan harusnya kalau gitu tuh ya memang salah gitu ya, tapi mau gimana lagi kan sudah terjadi. Jadinya kalau psikologisnya jelas terganggu lah. Nggak tahu itu dia saat ini atau nanti besok setelah anaknya melahirkan pun itu pasti masih ada dampak-dampaknya. Pasti. Nah, menurut Ibu, bagaimana sih Ibu cara membangun sikap kritis dan kesadaran remaja agar mereka memahami pentingnya menunda pernikahan demi kesehatan reproduksi? Untuk menunda mungkin ini ya perlu diadakan kayak diadakan penyuluhan, terus motivasi ataupun diadakan kegiatan-kegiatan seperti kalau di sekolah ya ekstrakurikuler yang biar anak-anak itu nggak fokus ke pacaran gitu. Jadi dikasih kegiatan yang lebih bermanfaat, nggak tahu itu olahraga atau kegiatan-kegiatan kelompok-kelompok gitu, keterampilan. Kalau sekarang kan era gadget ya. Nah, penyuluhan motivasinya bisa lewat gadget. Terus atau kalau dulu itu ada sinetron pernikahan dini. Nah, itu salah satu untuk memotivasi ini loh pernikahan dini ini nggak bagus, jadinya nanti seperti ini gitu. Seperti edukasi ya Bu ya? Iya, edukasi. Jadi menurut Ibu, bagaimana perawat dapat memotivasi orang tua agar lebih aktif dalam mendampingi dan mengawasi anak-anaknya untuk menghindari pernikahan dini? Kalau peran perawat, kita lebih ke penyuluhan dan konseling. Jadi kalau penyuluhan itu, kalau perawat kan ada tuh kegiatan yang ke masyarakat. Nah itu kita sisipkan, kita isi, kita kasih penyuluhan tentang bahwa pernikahan dini itu memang tidak baik. Dari psikologi anak, dari kesehatan reproduksi juga tidak baik gitu. Terus kita kasih tahu dampaknya apa gitu. Selain itu juga, selain dari motivasi tadi, kita buka konseling itu, kita ajak ngobrol orang tua itu. Apalagi kalau yang memang anaknya sudah mulai, kan sebagai orang tua kan kita ya memperhatikan toh anak itu dia mainnya dengan siapa, kemana. Nah itu dari situ kita bisa memantau, juga memberikan konseling dengan orang tua. Ibu, anak sampean itu nanti gini gitu, jangan sampai
terjadi yang tidak diinginkan gitu. Itu salah satunya ya itu memotivasi orang tua dan konseling. Terus untuk remajanya juga kalau bisa kita ajak bicara, kita beritahu, kita beri contoh bahwa untuk pernikahan dini itu sangat berbahaya gitu, terutama untuk anak perempuan. Kalau anak laki mungkin enggak begitu ya, cuman kalau anak laki kebanyakan juga mungkin dia lebih ke kesehatan mentalnya, karena kan harus bertanggung jawab menjadi kepala keluarga yang tadinya masih suka ngopi, masih suka main PS, ternyata harus bertanggung jawab. Ini sudah ada istri, ada anak gitu. Oke Bu, apa pesan Ibu untuk remaja yang sedang berada dalam tekanan untuk menikah muda, baik dari keluarga maupun lingkungan sosial? Nah, kalau tekanan dari keluarga ya kan pernikahan dini itu juga banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dini. Salah satunya juga dari adat istiadat lingkungannya. Kalau yang seperti itu, anak harus bisa bilang tidak ke orang tua. Nanti tinggal orang tuanya yang dimotivasi bahwa anak itu masa depannya masih panjang, masih ingin melakukan banyak hal, masih ingin bekerja, masih ingin kuliah gitu, masih banyak hal yang bisa dilakukan untuk menunda pernikahan dini itu tadi. Nah teman-teman, inilah pentingnya sikap kita sebagai remaja. Kita harus berani bersikap kritis, bukan berarti menolak nilai budaya ya, tapi kita harus mengutamakan kesehatan dan masa depan kita sendiri. Menikah itu penting, tapi sehat saat menikah dan membangun keluarga yang kuat itu jauh lebih penting. Jadi, buat teman-teman yang sekarang lagi galau atau ditekan untuk menikah muda, berhenti sejenak, pikir baik-baik, tunda bukan berarti menolak, tapi itu tanda bahwa kamu peduli pada diri kamu sendiri. Ayo cari informasi dari sumber terpercaya, ngobrol dengan guru BK, konselor, atau tenaga kesehatan lainnya. Jangan ambil keputusan besar dengan informasi yang minim. Baik Ibu, sebelum kita tutup kali ini, bolehkah Ibu memberikan pesan atau ajakan khusus kepada para pendengar podcast kami agar lebih peduli pada isu-isu ini dan berani mengambil sikap? Untuk anak-anakku, kalian masih muda-muda, masa depan masih cerah, langkah masih panjang. Jangan terpaku dengan cinta monyet. Cinta monyet itu kadang menjebak. Tadinya suka, terus akhirnya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dan memicu pernikahan dini. Sebetulnya masih banyak yang perlu dilakukan, apalagi anak muda sekarang ya. Iya. Selain untuk memikirkan pacaran lebih baik digunakan untuk berkegiatan. Kalaupun ya bukannya pacaran itu enggak boleh, bukan. Boleh dengan ada batasannya. Untuk pernikahan itu kalau memang sudah jodoh, seumpama pun kalian itu tidak menikah sekarang, toh nanti akan menikah. Iya. Jadi gunakan waktu yang masa muda ini dengan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk berkegiatan yang positif, diraih cita-citanya, sekolah, terus traveling kemana-mana gitu. Jangan terpaku dengan adat istiadat dalam pernikahan dini ataupun mengikuti kemauan orang tua ataupun kemauan orang tua untuk mengikuti tren. Terus sebetulnya enggak apa-apa ya menikah, tapi boleh menikah tapi jangan hamil dulu gitu. Iya. Kalau bisa, karena kesehatan reproduksi itu penting.
untuk masa depannya nanti, besok-besoknya. Terus itu tadi, berkegiatan yang positif, diraih cita-citanya, berteman yang banyak, tapi ya itu tadi, berteman yang sehat. Iya. Wah, luar biasa sekali ya tema pembahasan kita hari ini. Ibu terima kasih karena telah memberikan pemahaman serta ilmu yang kita semua terkait dengan pernikahan dini, sehingga kita bisa lebih peduli dengan diri kita sendiri, terutama dan juga lingkungan kita. Baik Ibu, sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah hadir dalam podcast kami hari ini. Iya, sama-sama. Oke teman-teman, jadi itu tadi sedikit obrolan kita hari ini. Semoga kita semua jadi lebih paham, lebih bijak, dan lebih berani untuk berkata tunda dulu demi masa depan yang lebih sehat dan cerah. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Jangan lupa share podcast kami ini kepada teman-teman kamu semua ya. Analisis dari podcast kami yaitu tentang mengangkat isu pernikahan dini dan dampaknya terhadap kesehatan reproduksi terutama bagi perempuan. Fokus utamanya adalah untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia matang demi mencegah resiko gangguan kesehatan fisik dan mental. Yang kami ambil, kami menyimpulkan bahwa penundaan pernikahan dini sangat penting untuk mencegah berbagai risiko kesehatan, reproduksi, dan masalah sosial. Melalui pendekatan sikap dan persuasif, remaja didorong untuk membangun sikap bijak, merencanakan masa depan, dan tidak terburu-buru mengambil keputusan menikah. Edukasi ini juga bertujuan mengubah paradigma masyarakat agar lebih mendukung pengembangan diri remaja sebelum menikah demi terciptanya generasi yang sehat dan berkualitas. Terima kasih.